Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 116 bagian 2. Jika kalian belum nonton bagian satunya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak bingung. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Di kedalaman lembah suku pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan tas penyimpanannya, kemudian memegang bola pembatasan. Bola itu tiba-tiba terbang keluar dari tas itu. Wang Lin segera membentuk segel. Bola pembatasan tiba-tiba membesar dan terbuka seperti bunga yang mekar. Di dalamnya, ada Yao Shixue sedang duduk bersila, wajahnya terlihat sangat pucat. Segel kehidupan yang berada di dahinya terus berkedip. Setiap kali kilat melintas, itu akan mengirimkan sedikit kekuatan kehidupan ke tubuhnya agar ia tidak mati. Yao Shixue kemudian membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan ganas. Kebenciannya pada Wang Lin sudah mencapai puncaknya. Namun Wang Lin tidak peduli dan mengabaikan pandangan Yao Shixue. Wang Lin dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, apakah kamu mempertimbangkan penawaran yang aku tawarkan terakhir kali?" Mendengar itu, Yao Shixue menggertakkan giginya. Dia tidak bisa merasakan berapa lama waktu yang terlewat di dalam batasan ini. Hal itu membuat perasaan tidak berdaya muncul di dalam hatinya. Meskipun waktu berlalu selama hanya lebih dari setahun di luar, bagi Yao Shixue, rasanya sudah seperti abadi. Wang Lin memandang Yao Shixue lalu dengan lembut berkata, "Kesabaranku ada batasnya, jadi aku hanya akan memberimu 3 kesempatan. Jika kali ini kamu memilih untuk tidak menjawab lagi, pertemuan berikutnya akan menjadi yang ketiga kalinya. Jika kamu masih tidak ingin menjawab, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu tidak takut ayahku membunuhmu?" Yao Shixue berkata sambil mengepalkan kedua tangannya. Kemudian, Wang Lin dengan dingin berkata, "Kau telah memaksaku ke dalam situasi ini. Jika bukan karena kamu merencanakan untuk melawanku, aku tidak akan melawanmu. Semuanya memiliki sebab dan akibat. Jika aku membiarkanmu pergi, aku masih akan menyinggung leluhur darah. Tetapi jika aku tidak melepaskanmu, aku mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Yao Shixue dengan cepat berkata, "Jika kamu membiarkan aku pergi, aku bersumpah untuk tidak akan pernah memberitahu ayahku tentang hal ini. Juga, dendam di antara kita akan dihapus." Wang Lin dengan hati-hati memandang Yao Shixue dan berkata, "Aku tidak percaya padamu." Yao Shixue menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin berkata, "Ikuti aturanku, jawab salah satu pertanyaanku, dan aku akan mengurangi jumlah waktu penyegelanmu selama 50 tahun. Yao Shixue menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan tanda-tanda melawan. Wang Lin dengan sabar menatapnya. Setengah batang dupa kemudian, Yao Shixue mengangkat kepalanya dan dengan dingin berkata, "Bahkan jika kamu menyegelku dengan kemampuan ayahku, dia masih akan menemukanku. Pada saat itu, aku akan melihat ayahku menghancurkan tubuhmu, mengekstrak jiwamu, dan menguncinya di tempat terpencil. Pada saat itu, kamu akan tahu apa artinya menjadi lebih baik mati daripada hidup." Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Kamu menyia-nyiakan kesempatan kedua. Aku harap kamu akan mengerti keadaanmu di waktu berikutnya." Dengan itu, matanya menyala dan dia maju selangkah. Dia meraih rahang Yao Shixue dan dengan sedikit kekuatan memaksa mulutnya terbuka. Wajah Yao Shixue benar-benar pucat. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin saat dia memasukkan 2 jari ke mulut Yao Shixue. Ketika dia menarik tangannya, ada jarum merah di antara jari-jarinya. "Kamu menggunakan sejumlah esensi dari dalam tubuhmu untuk membentuk jarum ini. Jika diberi waktu yang cukup, kamu mungkin benar-benar dapat menggunakan jarum ini untuk memblokir segel hidup dan matiku dalam batasan ini." Kemudian, Wang Lin menghancurkan jarum itu sampai menghilang menjadi awan kabut merah. Tubuh Yao Shixue bergetar. Tatapannya terhadap Wang Lin tidak bisa lagi digambarkan sebagai iblis. Yao Shixue menarik napasnya dalam-dalam. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Wang Lin, jika ada hari di mana aku bisa melarikan diri, aku akan menggunakan segala cara untuk menyiksamu dengan cara yang paling kejam." Pada saat ini, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang muncul di tubuh Yao Shixue. Perlahan, semua kebenciannya kepada Wang Lin secara bertahap mengubahnya untuk membuka kekosongan. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada terlalu sedikit pembatasan pada tubuhmu." Ia melambaikan tangan kanannya, ikuti angin sepoi-sepoi di belakangnya. Pakaian Yao Shixue terlempar keluar, mengungkapkan tubuh indahnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Mata Yao Shixue masih mempertahankan kejernihan yang dia miliki sebelumnya, tapi Wang Lin bisa melihat bahwa itu mulai menghilang. Mata Wang Lin menyala ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan menusuk beberapa tempat di tubuh Yao Shixue. Setiap lokasi yang dia tusuk adalah tempat sensitif untuk Yao Shixue. Setiap kali jarinya mendarat, dia mengirim jejak energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya. Tubuh Yao Shixue perlahan memerah, kejernihan di matanya menghilang dan digantikan oleh penghinaan dan permusuhan yang tak ada habisnya. Kesabaran Yao Shixue telah mencapai batasnya. Dia dengan histeris menjerit, "Wang Lin, kau tercela, tak tahu malu. Aku, Yao Shixue, tidak akan pernah memaafkanmu." Wang Lin menghela nafas lega.
Bakat Yao Xixue ini memang luar biasa. Pada saat itu, dia akan mengubah kebenciannya yang luar biasa menjadi semacam pemahaman untuk memasuki Dao melalui kebencian. Dari sanalah kejelasan dari matanya berasal. Jika dia berhasil, maka Wang Lin tidak akan bisa menyegelnya hanya dengan segel kehidupan. Itulah sebabnya Wang Lin melepas pakaiannya, merangsang tubuhnya dengan energi spiritual celestial, sampai kejernihan di matanya menghilang dan menghancurkan keadaan yang baru saja ia masuki. Wang Lin dengan lembut berkata, "Ada terlalu sedikit segel padamu." Tangannya bergerak menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tubuh Yao Xixue. Pembatasan Wang Lin tanpa ampun menciptakan siklus pada titik-titik sensitifnya. Akibatnya, rangsangan sebelumnya akan terus-menerus menyerang tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya mendapatkan kembali kejernihannya dan mendapatkan pencerahan seperti sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menunjuk ke arahnya dan pembatasan yang terbuka segera mulai menutup. Dengan segera, Yao Xixue kembali menjadi bola batasan dan Wang Lin menyimpannya di dalam tas penyimpanan miliknya. Anak perempuan leluhur darah benar-benar sebuah masalah. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menemukan tempat rahasia untuk menyegelnya. Namun, aku harus mendapatkan semua rahasia darinya terlebih dahulu. Jika kultivasiku mencapai tahap ascendan, aku bisa menggunakan mantra pencarian jiwa. Jika aku menggunakannya sekarang, sedikit kesalahan mungkin akan membunuhnya dan meninggalkan banyak masalah di masa depan. Tak terasa, 2 bulan berlalu dengan cepat. Hanya ada beberapa hari sebelum yang disepakatinya dengan Jenderal Iblis. Pada hari ini, Wang Lin berjalan keluar dari lembah dengan Ouyang Hua di belakangnya. Wang Lin perlahan berkata, "Setelah aku pergi, kirim ratusan orang untuk menyerang seluruh suku yang ada di sekitar suku pemurnian jiwa. Gunakan metode apapun yang diperlukan untuk membuat mereka bergabung dengan suku. Gunakan pecahan jiwa untuk mengekstrak sub penghilang ingatan milik suku-suku itu. Begitu masuk, mulailah mengajari mereka mantra pemurnian jiwa, sehingga lebih banyak orang dapat mempelajarinya. Mengenai hal spesifiknya, aku akan membiarkanmu mengaturnya sendiri." Ouyang Hua dengan lembut menyetujuinya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok. Dia menyerahkannya kepada Ouyang Hua dan berkata, "Mantra pemurnian jiwa sebenarnya memiliki 2 bagian. Bagian pertama adalah pemurnian jiwa, dan bagian kedua adalah penggalian jiwa. Ini tidak bisa diajarkan kepada siapapun yang bukan murid inti. Ingat itu baik-baik." Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam saat dia menerima batu giok dengan hati-hati. Setelah membacanya, dia menghancurkannya dan berkata dengan nada serius, "Leluhur, aku telah menghafalnya dan tidak akan melupakan kata-kata leluhur. Mantra ini hanya akan diajarkan pada murid inti dari suku pemurnian jiwa." Wang Lin mengangguk dan tangannya meraih ke arah langit. Semua kabut hitam di atas suku pemurnian jiwa segera berkumpul di tangannya, kemudian membentuk bendera sepanjang 30 kaki. Dia dengan cepat menariknya dengan jiwa asalnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa bendera jiwa normal dan melemparkannya ke langit, menciptakan kabut hitam untuk menutupi langit sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan segera menghilang. Sebuah suara datang dari jauh ke telinga Ouyang Hua. "Ketika aku kembali, aku berharap suku akan memiliki lebih dari 1 juta anggota." Ouyang berlutut di tanah dan berkata dengan suara serius, "Aku tidak akan mengecewakan leluhur." Meskipun kata-kata itu untuk Wang Lin, itu lebih seperti komitmen untuk dirinya sendiri. Wang Lin bergerak melintasi langit menjadi seberkas cahaya dan menyerbu langsung menuju kota iblis kuno. "Aku ingin tahu jenis naga dan harimau apa yang disembunyikan di ibu kota negara setan langit. Akan ada lebih banyak orang dari planet Tianyun juga. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengan mereka di perjalanan ke ibu kota. Ada juga sekitar 10 orang dari sekte pedang Dalo. Jika aku bertemu salah satu dari mereka, aku harus menangkap satu dan menanyai mereka tentang keberadaan Joey." Wang Lin merenung, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Ia dengan cepat menghilang di cakrawala. Jenderal Iblis Mo Lihai mengenakan baju hijau saat dia berdiri di atas gerbang timur kota iblis kuno. Di belakangnya ada kepala komandan dan para komandan. Mo Lihai melihat ke kejauhan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, Mo Lihai menarik pandangannya. Kemudian ia berbalik untuk memeriksa kota iblis kuno. Dalam sekejap, dia melihat puing-puing di pusat kota. Mo Lihai berpikir, "Setelah aku pergi kali ini, aku tidak akan kembali dan Jenderal Iblis lain akan mengambil alih kota ini. Jadi puing-puing itu tidak ada hubungannya denganku. Sayang sekali bahwa Shishan dibawa pergi oleh Wang Lin. Aku hanya sempat memperbaiki 17 dari 18 teknik tubuh iblis. Namun, jika Wang Lin benar-benar serius membantuku kali ini, aku yakin aku bisa masuk 3 besar dalam kompetisi umum iblis. Lalu aku akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil iblis untuk berkultivasi. Dan begitu aku keluar, aku akan menjadi wakil panglima tertinggi." Mo Lihai menarik napas dalam-dalam. Matanya terkonsentrasi di kejauhan dan dia menunjukkan senyum. Orang ini adalah seseorang yang tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mo Lihai tertawa dan suaranya menyebar. "Saudara Wang, aku di sini." Wang Lin muncul di langit di atas gerbang timur. Matanya menatap kelompok itu sebelum melihat ke arah Mo Lihai. "Aku membuat saudara Mo menunggu." Wang Lin tersenyum.
Tidak masalah, perjalanan ini sangat penting bagiku, jadi aku akan mengandalkan saudara Wang. Mo Lihai mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin tertawa. Tidak masalah, dibutuhkan 3 array transfer untuk mencapai ibu kota. Jadi saudara Wang, ayo pergi. 2 sinar cahaya merah terbang melintasi kota iblis kuno menuju ke kejauhan. Perlahan, cahaya itu hanya menyisakan gema yang menggelegar di seluruh kota iblis kuno.